Bakteri itu biasanya menyebabkan penyakit. Tapi bakteri yang kali ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan bisa untuk kesehatan pencernaan, bahkan bisa untuk penyakit kronis. Tonton sampai akhir ya. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini Cece Apoteker akan bahas seputar bakteri. Ya, kalau kita bicara soal bakteri ya, dalam bayangan kita pasti udah yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Wah, bakteri itu pasti penyebab infeksi. Pasti bakteri ini penyebab penyakit. Tapi tunggu dulu, ternyata ada bakteri baik yang bahkan bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan bisa untuk meningkatkan kesehatan pencernaan, bahkan bisa untuk membantu penyakit kronis. Seperti itu. Bakterinya apa saja kita bahas satu persatu ya. Jadi yang kali ini Cece bahas adalah bakteri yang kita sebut dengan kata probiotik. Ya, pasti tentunya semua pasti pernah mendengar kata probiotik ya, dan ternyata probiotik itu dari bakteri. Siapa yang baru tahu bahwa probiotik itu dari bakteri? Hanya saja bakteri yang terdapat di dalam probiotik itu adalah bakteri yang baik, di mana dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Jadi pada saat dikonsumsi dalam jumlah yang cukup ya, dalam arti di sini jumlah yang cukup ya, jangan jumlah yang berlebihan. Dia akan memberikan efek dan meningkatkan kesehatan. Maka dari itu probiotik itu sering disebut dengan bakteri baik. Kenapa bakteri baik? Karena dia menjaga keseimbangan mikrobiota di usus kita. Mikrobiota itu apa, C? Mikrobiota itu adalah mikroorganisme yang ada di usus kita yang membantu proses pencernaan, memberikan kesehatan, bisa meningkatkan kekebalan tubuh seperti itu. Jadi dia membantu keseimbangan itu. Sumber probiotik itu apa saja? Apakah kita harus mengkonsumsi probiotik itu dari suplemen? Apa yang harus kita minum supaya kita bisa mendapatkan probiotik? Macam-macam ya. Sumber probiotik itu bisa dapat dari makanan. Tentunya makanan yang biasanya difermentasi itu pasti mengandung banyak probiotik. Kemudian yang kedua suplemen ya. Sekarang sudah banyak sekali suplemen di pasaran yang isinya probiotik. Dan ada beberapa produk olahan susu. Nah, untuk sumber-sumber probiotik ini apa saja? Ya, yang paling kita sering dengar adalah yogurt ya. Siapa pecinta yogurt di sini itu baik sekali untuk probiotik yang kita konsumsi. Kenapa dia bisa bermanfaat sebagai probiotik? Karena di dalam yogurt itu mengandung bakteri yang strainnya disebut dengan Lactobacillus dan Bifidobacterium ya. Kemudian ada juga yang bernama kefir. Kefir ini minuman fermentasi. Jadi minuman fermentasi yang memang kaya akan jenis bakteri dan ragi. Kemudian kimchi. Ya, kimchi ini biasanya buat pecinta makanan Korea pasti sering ya makan kimchi. Kemudian ada sauerkraut. Ya, sauerkraut itu dari luar juga, yang mana mereka ini adalah sayuran fermentasi yang kaya akan probiotik. Makanya biasanya cenderung untuk makanan-makanan yang mengandung probiotik itu rasanya akan sedikit asam seperti itu ya. Kemudian tempe. Tempe ternyata juga produk fermentasi loh dari kedelai yang mengandung probiotik. Ya, kemudian yang terakhir ada miso. Miso ini pasta fermentasi dari kedelai yang biasanya ada di masakan Jepang. Kemudian manfaat probiotik apa sih, C? Memangnya kita harus konsumsi probiotik itu secara terus-menerus? Oke, kita bahas manfaatnya ya. Yang pertama yaitu untuk kesehatan pencernaan. Jadi probiotik itu bisa membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, sehingga usus kita itu bisa lebih sehat dan bisa membantu mengatasi diare. Ya, memang untuk orang-orang yang mengatasi diare, bahkan anak kecil pun, bayi dan balita, kalau misalkan diare itu akan diberikan dokter probiotik ya, sehingga bisa menambahkan bakteri baik di usus yang akhirnya dia bisa melawan bakteri jahat sehingga bisa menumpaskan diare seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi ternyata probiotik ini berdasarkan penelitian dia itu bisa meningkatkan produksi antibodi alami dan sel imun. Jadi sangat baik sekali kalau misalkan mau dikonsumsi untuk setiap hari. Kadang ada ya orang ini yang mengkonsumsi probiotik itu hanya pada saat dia diare. Nggak diare kok, ngapain minum probiotik? Padahal kalau minum probiotik setiap hari itu juga nggak apa-apa, asal dosisnya sesuai ya. Jadi tidak berlebihan. Dia akan membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan untuk pencegahan infeksi.
Jadi untuk membantu mencegah infeksi, maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk kesehatan mental. Ya, jadi kenapa kok bisa untuk kesehatan mental? Ya, jadi di sini saya jelaskan ya, bahwa ternyata kesehatan usus dan otak kita itu ada yang namanya good brain axis. Good brain axis itu adalah sistem komunikasi yang menghubungkan saluran pencernaan dan otak. Jadi otak dan saluran pencernaan itu bisa saling berhubungan. Jadi kalau misalkan saluran pencernaan kita baik, ya pasti akan memberikan sinyal ke otak kita juga baik. Begitu juga misalkan saluran pencernaan kita buruk, otak akan memberikan sinyal, oh ini saluran pencernaannya nggak baik. Kemudian probiotik itu dapat membantu mengurangi gejala kecemasan, depresi, dan kondisi mental lainnya. Kemudian yang keempat, ternyata probiotik juga bisa untuk penyakit kronis. Penyakit kronis itu contohnya seperti apa? Bisa untuk penyakit jantung dan bisa untuk menurunkan kolesterol LDL. Ya, tapi ini maksudnya untuk pencegahan ya. Jadi pada saat kita belum terserang resiko penyakit jantung dan belum terserang kolesterol, boleh dikonsumsi probiotik setiap hari untuk mencegah. Jadi untuk terapi preventif saja. Dan bisa ternyata juga untuk mengontrol gula darah pada pasien tipe 2. Ya, jadi untuk pasien-pasien yang diabetes tipe 2 boleh mengkonsumsi probiotik sehingga bisa untuk membantu mengontrol gula darah, tapi tetap juga harus konsultasikan dulu dengan dokter, seperti itu. Gimana sih cara kerja probiotik kok bisa sampai membantu meningkatkan kesehatan pencernaan, kemudian bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh? Ya, cara kerjanya berdasarkan mekanisme of probiotics dari Journal of Clinical Gastroenterology. Pertama, dia akan menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Ya, jadi bakteri patogen ini adalah bakteri penyebab penyakit. Ya, jadi dia akan menghancurkan bakteri penyebab penyakit ini. Dengan cara apa? Dengan menghasilkan asam laktat dan asam lainnya. Ya, dengan cara dia asam laktat ini dihasilkan, kemudian dia akan membunuh bakteri penyebab penyakit. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan produksi protein yang memperkuat sel usus. Ya, jadi dia akan membantu sel usus ini untuk bisa proteksi dirinya. Jadi sehingga bisa pertahanannya lebih kuat. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur respon imun dan merangsang sel-sel imun supaya bekerja lebih efisien. Ya, jadi dia meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara dia merangsang sel imunnya. Jadi probiotik ini tadi akan merangsang sel-sel imun sehingga dia ini bisa bekerjanya lebih efektif dan memberikan respon imun yang lebih baik. Yang keempat yaitu dia berinteraksi dengan mikrobiota usus lainnya untuk menjaga keseimbangan yang sehat. Ya, perlu saya jelaskan bahwa probiotik ini lagi-lagi adalah bakteri. Hanya saja dia ini bakteri baik. Sehingga kalau misalkan di usus kita terlalu banyak bakteri yang tidak baik, dia akan berinteraksi untuk menjaga keseimbangan yang tepat dengan bakteri yang tidak baik ini tadi. Kemudian ada banyak pertanyaan yang masuk seputar probiotik ya. Probiotik itu semua sama kok. Jadi mau minum probiotik A, probiotik B, probiotik C, itu fungsinya semua sama. Ya, tidak semua probiotik sama. Faktanya seperti itu. Kenapa? Karena probiotik ini bermacam-macam. Bermacam-macamnya kenapa? Karena dari satu probiotik dengan probiotik yang lain itu belum tentu isi bakterinya sama. Ya, seperti tadi saya udah jelaskan ya, bahwa makanan pun yang difermentasi itu bisa memiliki kandungan bakteri yang berbeda, strain bakteri yang berbeda. Ada yang isinya lactobacillus, kemudian ada yang isinya bifidobacterium. Jadi macam-macam jenis bakteri ini berbeda. Makanya probiotik itu biasanya kita akan baca ya, biar kalau beli suplemen itu kita akan baca. Di situ akan tertera bahwa bakteri yang tertera itu strain apa. Misalnya ini, Lactobacillus rhamnosus GG itu efektif untuk diare. Kemudian Bifidobacterium infantis itu lebih baik untuk sindrom irritable bowel syndrome. Kemudian yang kedua, probiotik hanya dibutuhkan saat mengkonsumsi antibiotik kok C. Nah, ini juga banyak banget orang awam yang mikirnya kalau misalkan mau konsumsi antibiotik itu wajib minum probiotik. Kenapa? Iya, soalnya antibiotik kan membunuh bakteri. Probiotik kan bakteri baik. Jadi supaya bakterinya gak dibunuh semua kita kasih probiotik. Faktanya probiotik itu sangat bermanfaat selama dan setelah pengobatan antibiotik untuk mencegah diare salah satunya ya. Jadi
mau diminum selama pengobatan, setelah pengobatan juga efeknya tetap bagus. Jadi jangan hanya pada saat konsumsi antibiotik saja, jangan pada saat diare saja, karena dia faktanya bisa mendukung kesehatan pencernaan dan bisa untuk sistem kekebalan tubuh. Mitos yang selanjutnya yaitu probiotik harus disimpan di kulkas. Apakah selalu disimpan di kulkas? Ya, rata-rata dan kebanyakan probiotik memang disimpan di kulkas. Terutama untuk yang saya tahu ya, kalau probiotik yang untuk bayi dan balita. Biasanya itu petunjuknya adalah harus disimpan di kulkas. Sebenarnya disimpan di kulkas tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kelangsungan hidup dari si bakteri. Seperti itu. Jadi ada bakteri tertentu yang tetap hidup pada saat kondisi dia dingin. Jadi tapi ada bakteri tertentu yang juga bisa hidup pada saat kondisi suhu ruang. Jadi yang perlu diperhatikan pada saat membeli probiotik adalah perhatikan kemasannya. Apakah dia perlu disimpan pada suhu kulkas ataukah pada suhu ruang? Karena bakteri itu kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh suhu. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian ada yang bertanya lagi, probiotik itu langsung bekerja pada saat dikonsumsi kok? Faktanya probiotik itu memerlukan waktu beberapa minggu untuk memberikan efek yang nyata. Jadi nggak bisa bim salah bim ya. Misalkan nih mau mengatasi diare, kalau cuma minum 1 kali ya nggak bisa. Jadi harus memang rutin. Dan efeknya itu tergantung dari apa? Yang pertama dari jenis probiotiknya, yang kedua dari dosisnya, yang ketiga dari kondisi kesehatan individunya. Jadi kalau memang kondisinya sedang sakit ya nggak bisa tiba-tiba minum probiotik bim salah bim langsung sembuh ya, memang perlu paparan terus menerus. Kemudian yang kelima, probiotik hanya bermanfaat untuk pencernaan. Jadi misalkan nih ada yang orang yang ngomong minum probiotik ngapain setiap hari? Wong kamu nggak diare, wong kamu nggak sakit perut ya. Itu memang pikirannya orang, probiotik identiknya memang untuk pencernaan. Tapi sudah saya jelaskan tadi ya, faktanya bahwa probiotik itu bisa untuk pencernaan, kemudian bisa untuk sistem kekebalan tubuh, bahkan bisa untuk mendukung kesehatan mental ya melalui sistem tadi good brain axis, kemudian bisa untuk membantu mengurangi peradangan sistemik. Jadi ini juga sudah diteliti berdasarkan Journal of Clinical Gastroenterology ya, berdasarkan jurnal yang membahas tentang probiotics and the immune system ya. Jadi udah dilakukan penelitian bahwa probiotik banyak manfaatnya. Kemudian nih biasanya orang-orang nih yang suka ngide sendiri ya, semakin tinggi dosis probiotik semakin baik ya. Jadi kan tadi probiotik itu kalau misalkan diminum terus-terusan katanya bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Ya udah, berarti saya minumnya langsung 2 tablet suplemen ya. Atau misalnya anak kecil tuh biasanya probiotiknya dalam bentuk drop atau tetes atau dalam bentuk saset. Kemudian yaudah tak kasih 2 saset atau tak kasih 10 tetes. Ya itu juga nggak baik juga ya. Tentu harus dalam dosis yang cukup. Tadi sudah saya jelaskan di awal mula kita video ini bahwa probiotik akan berefek jika dia dalam jumlah yang cukup. Ya kalau segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik karena nanti akan memberikan efek samping. Efek sampingnya apa? Karena ini bakteri, maka efek sampingnya kalau nggak banyak gas ya kembung. Jadi perutnya malah menjadi nggak enak. Kemudian probiotik hanya ditemukan dalam suplemen, tidak ya? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa probiotik bisa kita dapatkan dari berbagai makanan dan minuman yang biasanya difermentasi seperti itu. Jadi banyak cara untuk mendapatkan fungsi dari probiotik. Lalu untuk dari segi keamanan, sering ya pasti bertanya aman nggak diminum setiap hari? Aman ya, jadi memang sudah dilakukan penelitian di Harvard Health Publishing ya, sudah diteliti bahwa probiotik sendiri itu aman untuk dikonsumsi setiap hari. Tapi kalau misalkan seseorang yang memiliki komplikasi penyakit tertentu tentu harus konsultasi lagi ke dokter. Apakah boleh? Apakah harus dijeda dengan minum obat seperti itu? Untuk efek sampingnya seperti apa, C? Nah, kalau misalkan efek samping akan timbul apabila kita biasanya minum secara berlebihan untuk probiotik ya. Cuman pada kondisi tertentu untuk orang-orang yang hipersensitif ya terhadap probiotik itu bisa mengalami efek samping. Yang paling sering adalah gas dan kembung.
Jadi karena kita memasukkan bakteri ke dalam tubuh ya, tentunya ada perubahan mikrobiota di usus. Jadi kadang ada beberapa orang yang nggak bisa mentoleransi itu sehingga perutnya terasa nggak enak, seperti banyak gas, seperti kembung. Kemudian sakit perut ya, sakit perut ini ya tadi sama, kalau misalkan kita minum terlalu banyak atau kita misalkan konsumsi terlalu banyak atau kita tidak bisa mentoleransi, akan timbul sakit perut. Dan reaksi alergi ya, ini untuk orang-orang yang sering terjadi alergi, tapi ini reaksinya jarang sih karena nggak semua orang punya alergi ya. Kemudian ada juga yang malah mengalami infeksi. Kenapa kok bisa mengalami infeksi? Padahal tadi Cece jelaskan di awal katanya bisa mencegah infeksi. Ya, pada individu yang memang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, ada risiko kecil malah terjadinya infeksi. Ya, jadi memang harus hati-hati. Oleh sebab itu kalau mau konsumsi probiotik, ya nggak apa-apa, sah-sah aja, konsultasi dulu ke dokter. Kemudian kalau nggak mau konsultasi ya minumlah secukupnya dengan dosis yang cukup dan dianjurkan seperti itu. Jadi memang kesimpulannya adalah probiotik adalah mikroorganisme yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Ya, bisa kita temukan dalam bentuk makanan dan bisa dalam bentuk suplemen. Kemudian untuk kesehatan pun dia juga bagus, terutama untuk kesehatan pencernaan, kekebalan tubuh, dan bisa untuk kesehatan mental. Hanya saja untuk mendapatkan manfaat yang optimal, kita perlu mengkonsumsi probiotik dalam jumlah yang cukup dan teratur, seperti itu. Sekian dulu untuk video kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komen, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sumber probiotik itu apa saja? Apakah kita harus mengkonsumsi probiotik itu dari suplemen? Sumber probiotik itu bisa dapat dari makanan. Tentunya makanan yang biasanya difermentasi itu pasti mengandung banyak probiotik. Ya, yang paling kita sering dengar adalah yogurt ya. Kemudian ada juga yang bernama kefir. Kefir ini minuman fermentasi. Kemudian kimchi ya. Kemudian ada sauerkraut ya. Sauerkraut itu dari luar juga. Kemudian tempe. Tempe ternyata juga produk fermentasi loh ya. Kemudian yang terakhir ada miso. Miso ini pasta fermentasi dari kedelai yang biasanya ada di masakan Jepang.